Haleluya. Selamat malam, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Malam ini kita kembali ada dalam renungan malam kita bersama. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami mensyukuri buat waktu dan kesempatan yang Kau sediakan bagi kami untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu inilah yang kami perlukan di hari-hari ini, yaitu firman Allah yang hidup itu boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus tolong kami semua di dalam nama Yesus. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan begitu baik buat kita. Dia selalu menyediakan lagi bagi kita untuk kita bersama-sama ada dalam persekutuan dengan Dia. Di sini kami hamba-hamba Tuhan mempersiapkan, dan kami tahu ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Itu kami rindu di rumah pun kaum keluarga mengajak sisi rumahnya untuk belajar kembali kita merenungkan firman Tuhan. Malam ini saya akan ambil firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ke-15. Dituliskan demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Haleluya. Ingat, Allah mencari yang sudah lalu. Tapi di sini sebelumnya kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Artinya inilah otoritas Allah. Kita sebagai manusia tidak dapat menolak. Karena itu perlunya kita tunduk dalam otoritas Allah. Perlunya manusia itu tunduk dalam otoritas Allah. Karena memang ini sesuatu ketetapan Tuhan. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat juga dikurangi. Apa maksud Allah merancangkan semuanya ini? Dikatakan Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tapi kita tahu bukan? Walaupun sudah dikatakan supaya manusia takut akan Dia, tetapi dalam kenyataan yang kita lihat sehari-hari, ketakutan manusia kepada Tuhan belum sampai kepada hal yang Tuhan inginkan. Masih banyak yang belum dimengerti oleh manusia tentang rencana Allah yang indah itu. Itu kita berdoa supaya kita belajar mengerti hari-hari ini. Ya. Dikatakan di sini, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi berarti banyak masih manusia yang belum takut akan Allah. Sebab itu kalau kita hidup di hari-hari ini kita mengerti begitu banyak keadaan-keadaan yang mau kita untuk belajar takut kepada Tuhan. Tetapi buktinya bukan. Walaupun pandemi COVID-19 ini sedang merajalela, kita mengerti apa yang sudah diatur oleh pemerintah pun dilanggar. Disuruh pakai masker, tidak pakai. Disuruh jangan berkerumun, kita mengerti bersama. Ya, begitu PSBB dilonggarkan saja, orang sudah seperti kayak apa. Nah, disinilah kita mengerti. Kita tahu bahwa memang manusia seringkali tidak mengerti rencana Allah. Tetapi apa maksud Allah dengan semua yang terjadi ini? Dikatakan, yang sekarang ada, perhatikan, yang sekarang ada dulu sudah ada.
Jadi ini hanya bergulir waktu lagi. Dan yang akan ada sudah lama ada. Jadi kalau kita renungkan baik-baik, iya. Rupanya dulu beda dengan cara yang sekarang ini. Bedanya apa? Dulu ya memang ada keadaan-keadaan yang menakutkan ini. Kelaparan yang melanda seluruh bumi pernah ada. Ya. Apa yang pernah terjadi di seluruh bumi pernah ada. Jadi ini memang pengulangan lagi. Untuk apa? Untuk Allah mau manusia mengerti. Karena apa? Karena dikatakan dalam ayat berikutnya, dan Allah mencari yang sudah lalu. Apa itu yang sudah lalu itu? Kalau kita baca kitab Kejadian, bagaimana Allah rindu saat dia boleh bersama-sama dengan ciptaannya itu, yaitu persekutuan yang indah itu. Ini yang Allah cari. Ini yang Allah rindukan, persekutuan dengan Dia. Yang hari-hari ini kita tahu sudah mulai diabaikan. Karena apa? Karena begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kita perlukan. Sehingga persekutuan-persekutuan yang Allah rindukan, Allah sudah jarang mendapatkan. Nah, karena itulah Allah izinkan semuanya terjadi. Bukankah kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perhimpunan dalam keluarga mulai lagi diadakan. Perkumpulan dalam keluarga mulai lagi diadakan. Dan kita tahu inilah yang Allah sedang cari. Supaya semua bersekutu lagi dengan Tuhan. Semuanya mengambil bagian, mengadakan waktu lagi. Jadi saya katakan Tuhan tolong. Karena kita tahu hari-hari ini memang dikatakan oleh firman Tuhan adalah hari-hari yang jahat. Manusia sudah tidak lagi menganggap agama itu suatu hal yang perlu. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 3, bukankah itu yang kita baca? Karena egonya manusia mencari kepentingannya sendiri. Sehingga keadaan-keadaan yang Allah rindukan seringkali tidak dia dapati lagi. Ya, itulah manusia. Itu kita bersyukur kalau hari-hari ini Allah sedang menggenapi rencananya. Dia rindu persekutuan itu kembali diadakan. Kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Bukankah itu juga sudah diingatkan pada kita? Ibrani 10 ayat yang ke-25 dituliskan demikian. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kembali firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi memang ada orang yang sudah membiasakan menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, hal inilah yang Allah sedang cari lagi. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kita mengerti bahwa Allah sedang memperhatikan hal ini. Persekutuan dalam keluarga. Itu mampukan kita semua sebagai jemaat Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan. Ini yang Allah cari. Yaitu kembali kita ada dalam persekutuan. Keluarga, lepas keluarga, masing-masing mengumpulkan sisi rumah tangganya untuk ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur gereja kita mengambil hal ini. Karena itulah setiap malam diadakan renungan bersama. Jadi mengajak sisi rumah tangga kita untuk merenungkan dalam kebersamaan dan berdoa bersama-sama. Ini yang Allah rindukan. Orang jadi takut kepada Tuhan. Mereka mau mencari Tuhan. Mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Ya. Sebab itu firman Tuhan berkatakan, inilah yang Allah cari. Jadi Tuhan mampukan kita di hari-hari ini, di tengah-tengah kita mau tidak mau, memang harus melakukan hal ini. Mari, ajak sisi rumah tangga kita dalam persekutuan ini. Bersekutuan mencari Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Karena memang inilah yang Allah cari, dikatakan ya.
Tapi di sini kita tahu juga, dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi setiap kita dikatakan saling menasihati. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau mungkin dalam keluarga, ayah kembali mengingatkan anak-anaknya. Anak-anak juga mengingatkan kalau ayahnya sedang sibuk. Ya. Ingat, ajak lagi. Seisi rumah tangga kita. Untuk bersama-sama ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Karena inilah yang Allah cari. Jadi berarti Allah begitu rindu adakan persekutuan dengan umatnya. Nah, kesempatan inilah yang harus kita pakai. Di tengah-tengah keadaan kita mungkin jadi sulit keluar, atau terhalang begini dan begitu, mari kita himpunkan lagi seisi rumah tangga kita. Untuk kita adakan lagi persekutuan ini. Memang tidak gampang. Yaitu bagi kepala keluarga, usahakan. Bahkan harus memberikan contoh. Dan kita masing-masing sebagai anggota keluarga, juga kita harus belajar taat. Mungkin kita di sini perlu kita saling mengingatkan, saling menasihati. Artinya di sini jangan kita jadi jadi mau tidak mau kita harus saling mengingatkan lah, saling menasihati untuk kita ambil bagian-bagian ini. Itu bersyukurlah kalau gereja kita mengambil hal ini. Ini yang sudah diprogramkan untuk kita bersama-sama bisa dalam persekutuan kebersamaan dalam rumah tangga. Jadi saya katakan Tuhan tolong kita supaya apa yang Tuhan inginkan boleh menjadi bagian kita semua. Dikatakan tadi, jangan kita menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan. Jadi kalau dahulu kita biasa, kita anggap remeh soal persekutuan ini. Tetapi hari-hari ini, biar dikatakan kita semakin giat melakukannya. Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Ini berarti satu warning buat kita, satu peringatan bagi kita. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan memang kita sebagai manusia tidak tahu kapan pastinya. Tapi yang kita sudah mengerti bahwa Tuhan pasti akan datang. Cepat atau lambat, Tuhan akan datang. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan begitu banyaknya hal-hal yang dinyatakan oleh dunia ini. Dunia sedang menarik dengan segala keinginannya untuk menggecoh kita, menggocok kita, membuat kita melupakan. Tapi puji Tuhan, Allah kita yang setia. Dia tidak ingin membiarkan kita berada dalam keadaan demikian. Karena itu dia berikan banyak hal hari-hari ini buat kita. Untuk kita tahu bahwa Allah sedang mencari yang sudah lalu. Yaitu persekutuan lagi. Mari kita lakukan persekutuan kita bersama-sama dengan keluarga kita. Ajak lagi, jangan bosan. Ingatkan lagi. Tarik lagi. Ya. Tuhan tolong kita semua ya. Dan kalian tahu Roh Kudus akan tolong kita semua. Sebab itulah malam ini firman Allah katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Tapi sebagai umat pilihan Allah, orang yang sudah dipilih Allah, kita harus perhatikan hal ini. Dan kita mau melakukannya. Bangkitkan. Ajaklah sisi rumah tangga kita. Ajaklah orang yang terdekat dengan kita untuk adakan persekutuan yang indah ini. Inilah menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Tuhan tolong. Tuhan berkati kita untuk kita mampu, dimampukan, dikuatkan untuk dapat melakukannya. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau selalu baik bagi kami. Lewat semua yang terjadi karena ada maksud-maksud-Mu. Benar Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Sebab itu Engkau izinkan segala sesuatu hari-hari yang terjadi.
tidak lain adalah karena engkau sedang mencari yang sudah lama berlalu itu. Engkau sedang mencari lagi persekutuan kebersamaan kami, supaya persekutuan kami dengan engkau tidak dilalaikan, tapi kami masing-masing mengadakannya lagi. Itu di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sedang terjadi ini, inilah kami tahu rencana Allah sedang digenapi. Rencana Allah sedang dijalani. Itu mampukan kami mengikutinya. Setiap kami mau berhimpun bersama-sama lagi untuk bersekutu dengan engkau. Dalam keluarga, dalam pribadi lepas pribadi, membangkitkan hal persekutuan ini ada di tengah-tengah kami semua. Sebab itu terpujilah namamu, hambamu berhenti bicara, tapi kami tahu kebenaran firman-Mu adalah tetap untuk selama-lamanya. Yaitu kerjakanlah segala maksud dan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Gerejaku adalah rumah